Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi taqwallah al-qail fi muhkam kitabih. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dengan penuh kesabaran, ketabahan dan ketawakalan. Masyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki Jumat pertama bulan Muharram, yang mana bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Rajab. Pada nanti Sabtu malam Minggu tanggal 10 Muharram itu kita memasuki yang namanya Hari Asyura. Hari Asyura itu adalah hari yang bersejarah bagi umat-umat beragama, bukan saja bagi umat Islam, saja, tapi bagi umat-umat beriman terdahulu itu juga memiliki momentum yang bersejarah. Nah, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Asyura, di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura, di mana dengan cerita-cerita itu kita harapkan dapat memetik kisah dan teladan dari para nabi-nabi terdahulu. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwasanya dulu sebelum puasa Ramadan diwajibkan, yaitu tahun 2 Hijriah, berarti tahun pertama Hijriah itu belum diwajibkan puasa Ramadan. Nah, pada tahun 1 Hijriah di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Rasulullah dan para sahabat menemukan bahwa komunitas orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa bertepatan pada 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Nah, lantas para sahabat dan Nabi bertanya kepada komunitas Yahudi yang ada di Madinah. Jadi dulu di Madinah bukan hanya ada Islam saja, tapi ada paling tidak 5 agama, diantaranya Yahudi itu. Ada juga kelompok Majusi, penyembah api. Nah, saat itu sekelompok orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Lantas Nabi bertanya kepada mereka, kalian sedang puasa apa? Oh, ini puasa dulu di mana Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dan Nabi Musa pun diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nabi Nuh yang kita tahu itu beliau bersabar, tabah, tawakal, berdakwah kepada orang-orang yang tidak beriman. Dulu sebelumnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sis itu berdakwah hanya kepada orang Islam saja, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Nuh ini adalah nabi pertama yang berdakwah kepada orang-orang yang tidak beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak tanggung-tanggung ketika berdakwah itu
memakan waktu cukup lama, sekitar 950 tahun lamanya. Memang durasi waktu kita dengan nabi-nabi sebelumnya tentu pasti berbeda, tapi itu menggambarkan betapa lamanya Nabi Nuh berdakwah kepada orang-orang tidak beriman. Mereka tetap tidak mau beriman, dan bahkan Nabi Nuh disakiti, dicaci, dimaki, dipukuli sampai pingsan. Nah, karena mungkin Allah sudah menguji keimanan Nabi Nuh yang begitu kuat, yang begitu tabah, tawakal, akhirnya Allah pun menginstruksikan untuk yaudah Nuh, cukup di situ aja, stop kalian berdakwah kepada orang-orang tidak beriman. Mereka kamu dakwahi tetap tidak beriman. Aku ingin menguji kamu saja, seberapa kuat iman kamu, seberapa kuat ketabahan kamu, seberapa kuat kesabaran kamu. Begitu kata Allah kurang lebih kepada Nabi Nuh. Yang akhirnya kemudian Nabi Nuh diwahyukan untuk membuat perahu besar karena nanti akan ada banjir bandang yang meluluh lantahkan seluruh umat manusia. Nah, singkat cerita, Nabi Nuh sudah membuat perahu, dan Nabi Nuh berdoa, jangan tinggalkan sedikit pun manusia yang ada di muka bumi ini yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Jadi Nabi Nuh membuat perahu itu dinaiki bukan hanya manusia tapi juga hewan-hewan. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan umat-umat Nabi Nuh. Bahkan Kan'an, anaknya Nabi Nuh sendiri, tidak selamat, ikut terbawa arus banjir yang begitu besar. Singkat cerita, kapal Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi. Bukit Judi itu saat ini berada di antara perbatasan Suriah dan Turki. Kalau bapak-bapak para jamaah melihat di Google atau mesin pencari, itu ada foto bekas perahunya Nabi Nuh. Jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ada kisah Nabi Musa serta Nabi Harun yang berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu kalau saat ini adalah jabatan sebuah kepala negara, sebuah kerajaan. Jadi bukan nama orang. Jadi seperti di Indonesia misalnya ada jabatan presiden, atau di negara lain ada perdana menteri. Nah, itu namanya titel, bukan nama orang. Jadi Fir'aun yang sangat zalim kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, selalu menindas. Padahal Nabi Musa ini adalah anak angkatnya Fir'aun, tapi tetap saja dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Walaupun Fir'aun bengis, walaupun Fir'aun jahat, zalim, tapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk waqula lahu qawlan layyina. Kalian Harun dan Musa tetaplah sopan, tetaplah santun kepada Fir'aun. Nah, itu sezolim-zolimnya Fir'aun, tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tetap diperintahkan oleh Allah untuk memakai etika dalam mengkritik, memakai etika dalam berdakwah. Tapi karena dasarnya orang congkak, sombong, tidak mau menerima kebaikan, sebagaimana ubin atau keramik yang disirami air tidak akan tembus. Berbeda dengan tanah, kalau disirami air dia akan meresap. Itulah gambaran hati orang yang sulit menerima nasihat baik dari orang lain. Sekalipun orang lain itu misalnya membenci kita, kalau itu nasihatnya baik, harusnya kita terima. Singkat cerita, Fir'aun dan bala tentaranya yang berjumlah 1.600.000, sementara
Nabi Musa dan umatnya cuma 600.000 itu dikejar-kejar, ingin dibasmi, ingin dibantai, ingin diklincit, digenosida, tapi itu tidak terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk memukulkan kayu ke sungai Nil. Akhirnya sungai Nil terbelah. Nabi Musa dan umatnya sudah sampai ke seberang, sementara Fir'aun baru mau nyebrang. Ketika sudah di tengah-tengah, mereka ditenggelamkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi-nabi terdahulu ketika umatnya itu tidak beriman, ketika umatnya itu membangkang, mereka mendapatkan azab seketika itu juga. Artinya ketika nabi-nabinya masih hidup, mereka langsung diazab. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, kita ini yang mendapatkan kasih sayang dan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau kita bersalah, cukup membaca istighfar. Rasulullah mengajarkan bahwa beliau yang sudah terjamin masuk surga itu beristighfar minimal sehari 70 sampai 100 kali. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, salah satu keutamaannya itu adalah ketika kita berbuat salah tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihi wassalam. Kemudian yang ketiga ada cucu Nabi yang bernama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini adalah putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Husain ini salah satu cucu Nabi yang berani. Beliau tidak gentar ketika ada kemungkaran, khususnya terkait politik. Beliau selalu berani bersuara, berani mengkritik pemimpin-pemimpin yang zalim. Di antaranya pemimpin-pemimpin yang berkuasa tidak melalui baiat para sahabat-sahabat senior itu selalu dikritik. Dan singkat cerita akhirnya Sayyidina Husain wafat pada 10 Muharram di Karbala di Iran. Yang mana saat ini saudara-saudara kita walaupun mungkin secara teologi, secara akidah berbeda dengan kita, yaitu teman-teman di Iran sana yang Syiah, kita yang mayoritas di Indonesia adalah Muslim Sunni. Mereka sedang berjuang melawan kepongahan bangsa-bangsa adidaya yang selalu menindas Palestina, Gaza khususnya. Kita doakan semoga umat Islam di Iran sana memenangkan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khotib mengingatkan supaya kita terus bersatu. Walaupun kita berbeda-beda, beda ormas, beda teologi, kita satu-satu, kita umat Nabi Muhammad SAW yang harus terus bersatu untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Jamaah Masjid Al-Fauzin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa-peristiwa tadi yaitu tanggal 10 Muharram, kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa puasa 10 Muharram. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um beliau menyebutkan untuk menyempurnakan 10 Muharram ini disunahkan juga puasa 9 dan tanggal 11-nya. Berarti nanti Jumat malam 1 itu udah tanggal 9 Muharram. Kita disunahkan puasa. Sabtu malam Minggu sama hari Minggu paginya sebelum azan subuh kita puasa 10 Muharram, dan hari malam Seninnya kita puasa 11 Muharram disunahkan. Walaupun boleh hanya satu
hari saja, yaitu 10 Muharram, tapi menurut sebagian ulama fikih itu makruh kalau tidak disempurnakan 3 hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa, amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar